Sobat Nilampedia dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga prokes agar terhindar dari COVID-19. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kandungan minyak nilam. Dari fanspage Nilampedia atau kolom komentar Nilampedia, baik di YouTube maupun di grup Facebook, ada petani yang menanyakan tentang apakah usaha tani nilam itu menguntungkan atau merugikan. Bagi yang sudah menjalaninya, sudah pasti mengetahui hal tersebut. Namun, bagi petani pemula, baiknya mengikuti video ini, karena dalam video ini akan dijelaskan tentang usaha tani nilam mulai dari awal sampai akhir. Sobat Nilampedia, yang namanya usaha pasti ada yang namanya menguntungkan, ada yang merugikan. Pasti ada namanya pendapatan dan ada yang namanya biaya. Nah, untuk mengetahui apakah usaha tani nilam ini menguntungkan atau merugikan, simak terus videonya. Sobat Nilampedia, dalam uraian analisa usaha tani nilam ini kita menggunakan standar per hektar, kemudian per panen, kemudian ditanam di lahan yang baru pertama kali ditanami nilam. Untuk melakukan analisa, ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan, kemudian jumlah pendapatan, kemudian jumlah keuntungan. Nah, untuk mengetahuinya, pertama kita bahas tentang biaya. Berapakah biaya yang dikeluarkan? Yang pertama yaitu untuk persiapan lahan. Persiapan lahan, petani nilam itu biasa menghabiskan sebanyak 5 juta rupiah per hektarnya. Standar biaya kerja ini yaitu untuk pekerja borongan yang berlaku di daerah Kolaka dan Bombana. Kemudian yang berikutnya yaitu pembibitan, yaitu sekitar 8,4 juta rupiah, yang terdiri dari pengadaan bibit nilam sebanyak 20.000 batang dengan harga Rp250 per batangnya, kemudian gelas plastik sebanyak 80 kg dengan harga Rp35.000 per kilonya, kemudian plastik sungkup 5 roll dengan biaya atau dengan harga Rp120.000 per rollnya. Kemudian yang berikutnya yaitu penanaman. Untuk penanaman itu sendiri dapat menelan biaya 1,6 juta rupiah, yang terdiri dari pekerja borongan sebanyak 20 HOK. Kita gunakan di sini pekerja borongan, kenapa? Karena dalam penanaman itu sebaiknya ditanam serentak, yaitu di awal musim penghujan. Kemudian yang berikutnya yaitu pemeliharaan. Untuk pemeliharaan sendiri kita dapat menghabiskan dana itu sebanyak 6,9 juta, yang terdiri dari pengadaan pupuk organik, kemudian pengendalian hama, kemudian pembersihan lahan. Nah, untuk pembersihan lahan sendiri itu tidak dilakukan sampai panen. Cukup pada umur 20 hari, 40 hari, 60 hari, 90 hari. Total tenaga kerja yang dibutuhkan itu sekitar 10 orang per sekali pembersihan. Jadi kalau dilakukan pembersihan sebanyak 4 kali, maka dapat membutuhkan tenaga kerja sebanyak 40 orang. Di sini kita tidak menggunakan herbisida, karena herbisida itu sudah kita ketahui bersama dapat merusak tanah itu sendiri, kemudian dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada tanaman nilam. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk panen. Itu dapat menelan biaya 3,2 juta. Nah, kita di sini menggunakan tenaga harian sebanyak 40 HOK atau 40 orang. Kemudian pasca panen itu sebanyak 13,5 juta, yang terdiri dari pengadaan terpal untuk pengeringan, kemudian sewa alat pencacah, kemudian penyulingan nilam. Nah, untuk penyulingan nilam sendiri itu kita di sini pakai standar Rp700.000 per sekali suling. Ini biasa dilakukan daerah Kolaka dan Bombana. Jadi totalnya itu bisa menghabiskan Rp11.900.000 per hektarnya. Nah, untuk biaya musim tanam pertama per hektarnya itu terdiri dari persiapan lahan 5 juta, pembibitan 8,4 juta, penanaman 1,6 juta, pemeliharaan 6,9 juta,
panen 3,2 juta, pasca panen 13.500.000. Nah, total yang dibutuhkan itu atau dikeluarkan sekitar 38.600.000 rupiah. Dan berikutnya yaitu kita akan lihat dari analisa pendapatannya untuk panen pertama. Jumlah tanaman yang kita tanam itu 20.000 pohon dengan jarak 100 x 50 cm. Potensi panen itu rata-rata berat pertanamannya itu untuk basahnya 1,2 kg per pohon. Jadi kalau sekiranya ditotalkan 20.000 pohon, maka dapat mencapai 26.400 kg. Di sini kita pakai rata-rata terendah, yaitu 1,32. Perlu diketahui bahwa berat basah nilam itu dapat mencapai 3 kg hingga 4 kg per pohonnya jika dilakukan pemberian nutrisi yang baik. Kemudian penyusutannya di sini kita gunakan 75% kering angin. Jadi berat keringnya itu bisa susut hingga 0,3 kg per pohonnya. Kalau ditotalkan untuk 20.000 pohon dapat mencapai 6.600 kg per hektar. Nah, perlu diperhatikan untuk Sobat Nilampedia bahwa kerugian yang biasa terjadi di petani nilam itu untuk per hektarnya itu biasanya karena tidak memperhatikan berapa jumlah yang harus diperoleh per pohonnya. Biasanya ada tanaman yang mati, kemudian tidak dilakukan penyulaman, sehingga jumlah pohon itu berkurang, maka dapat mempengaruhi daripada total jumlah bahan baku yang diperoleh. Nah, untuk rendemen sendiri kita gunakan di sini yaitu 2,2%, rendemen terendah untuk kolaka dan membana. Yang tadinya itu rata-rata standar di sini yaitu 2,2 sampai 2,5%. Kemudian kalau kita hitung, maka jumlah minyak yang dapat diperoleh dari bahan baku yang disuling per hektarnya itu bisa mencapai 145,2 kg dari jumlah bahan baku 6.600 kg dikali 2,2% rendemennya. Nah, untuk harga minyak di sini kita pakai standar yang terendah juga, yaitu Rp400.000. Kalau dikalikan dengan jumlah minyak 145,2 kg, maka total pendapatan dari harga minyak itu dapat kita peroleh 58.080.000 per panen. Nah, yang sangat kita tunggu yaitu apakah nilam itu menguntungkan? Nah, kita hitung keuntungannya. Untuk keuntungannya itu kita hitung dulu pendapatannya 58.080.000 rupiah, kita kurangi biaya kerja atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan usaha budidaya nilamnya, yaitu sebanyak 35.400.000 rupiah. Jadi keuntungannya dapat kita peroleh 19.480.000 rupiah per panen. Jadi ini adalah panen pertama. Kenapa biayanya besar? Karena di situ kita harus melakukan pembersihan dulu karena lahannya ini baru pertama, kemudian kita melakukan pembibitan dan lain-lain. Nah, kalau kita hitung pendapatan ini masih luar biasa karena masih lebih tinggi daripada UMR atau UMK karena masih di atas 3 juta rupiah sekiranya dihitung per bulan. Tentang biaya sendiri, itu ada perbedaan yang sangat mencolok antara panen pertama dengan panen kedua, di mana pada panen kedua ini kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembersihan lahan lagi atau pembukaan lahan, kemudian tidak perlu pengadaan tikap atau kogelas, kemudian tidak perlu pengadaan bibit lagi, karena ini hanya lanjutan saja, karena pada panen pertama kita menggunakan gunting atau metode panen potong. Nah, untuk biaya setelah kita hitung-hitung, yaitu biaya pemeliharaan, biaya panen dan pasca panen, anggap saya tetap sama. Nah, ternyata itu hanya sekitar 23 jutaan lebih. Nah, itu sangat jauh dibanding dengan panen pertama yang menghabiskan dana sekitar 30 jutaan lebih. Nah, berikutnya kita hitung pendapatannya. Pendapatannya di sini kita ambil saja dasar dengan standar yang sama, yaitu 20.000 pohon tanaman, kemudian beratnya 1,2 kg. Kalau kita keringkan sekitar 0,33 kg, maka dari 20.000 pohon itu dapat kita peroleh sekitar 6.600 kg berat kering bahan baku untuk siap suling. Kalau misalnya kita anggap juga bahwa harganya tetap sama, yaitu harga nilam per kilonya masih Rp400.000, maka harga minyak
dikalikan dengan jumlah minyak yang kita peroleh sekitar 145,2 kg, maka pendapatan pertama dengan pendapatan panen kedua itu tidak beda, yaitu sekitar Rp58.080.000 setelah panen. Nah, kita kurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk panen kedua ini hanya sekitar Rp23.600.000. Jadi total pendapatan yang dapat kita peroleh pada panen kedua yaitu sekitar Rp34.480.000. Kalau kita lihat untuk keuntungan pada panen kedua ini cukup menggiurkan, di mana masa kerjanya itu hanya 4 bulan. Jadi berbeda dengan panen pertama yang membutuhkan waktu 6 bulan. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa standar analisa yang kita gunakan di sini adalah standar analisa terendah, yaitu di mana berat basahnya itu juga hanya sekitar 1,32 kg, padahal nilam bisa mencapai 3-4 kg per pohon. Kemudian juga kita gunakan rendemen terendah hanya 2,2%, padahal nilam itu juga bisa mencapai sampai 2,5% untuk wilayah Kolaka dan Bombana. Kemudian harga juga kita gunakan harga terendah yaitu Rp400.000, padahal harga nilam itu bisa saja melonjak di atas daripada Rp400.000. Sedangkan dengan standar yang terendah kita gunakan, nilam itu masih menguntungkan. Apalagi sekiranya kita gunakan standar yang tinggi, misalnya lebih daripada 1,2 kg per pohon, kemudian harga juga di atas daripada Rp400.000, maka otomatis jumlah keuntungannya akan kita peroleh jauh lebih tinggi. Itulah Sobat Nilampedia analisa pendapatan dari tanaman nilam untuk panen pertama dan panen kedua. Semua analisa ini dapat dibuktikan jika sekiranya Sobat Nilampedia mengikuti prosedur yang telah kami bagikan di YouTube Nilampedia. Bisa dilihat bagaimana cara merawat nilam, bagaimana cara membibit, hingga bagaimana cara panen dan pasca panen. Sobat Nilampedia, dari perhitungan sederhana tersebut kita dapat mengetahui bahwa ternyata usaha tani nilam itu menguntungkan. Namun untuk menentukan tingkat kesejahteraan petani itu tidak tergantung pada berapa keuntungan yang diperoleh dari usaha nilamnya, melainkan tergantung bagaimana petani itu dalam mengelola usaha taninya, kemudian mengelola keuangan keluarganya. Oke, terima kasih telah menonton video Nilampedia. Terus ikuti videonya dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video kreatif dari Nilampedia. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya.